Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Damayanti dengan nomor pokok mahasiswa 191415160. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan sebuah jurnal dengan judul Analisis Potensi dan Persepsi Wisatawan dalam Implementasi Sabta Pesona di Objek Wisata Belerang Simpur Desa Kecapi. Dengan nama jurnal yaitu Jurnal Belantara dengan volume 3 nomor 2 halamannya 163 sampai 172 dengan penulis Naudita Novitasari, Gunardi Joko Winarno, Sugeng Prayitno Haryanto, dan Julia Rahma Fitriana. Persepsi wisatawan merupakan sumber informasi dan evaluasi bagi pengelola terhadap konsep Sabta Pesona yang telah diterapkan pada objek wisata. Adapun latar belakang dari jurnal ini, yang pertama, pengembangan objek wisata alam dipengaruhi oleh persepsi wisatawan. Persepsi wisatawan dapat dijadikan acuan yang tepat untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan wisata. Apabila persepsi wisatawan rendah, maka akan menyebabkan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga perlu disesuaikan dengan keinginan wisatawan. Salah satu strategi yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan wisatawan adalah menerapkan konsep Sabta Pesona pada objek wisata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Sabta Pesona. Sabta Pesona merupakan suatu konsep dasar wisata yang diimplementasikan dengan tujuan menarik minat wisatawan untuk mengunjungi kawasan objek wisata. Penerapan Sabta Pesona juga melibatkan peran stakeholder untuk mendukung keberhasilan objek wisata. Adapun unsur-unsur Sabta Pesona, yang pertama ada keamanan, yang kedua ada ketertiban, yang ketiga ada kebersihan, keempat ada kesejukan, yang kelima ada keindahan, keenam ada keramahan, dan yang ketujuh ada kenangan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis potensi objek wisata dan persepsi wisatawan terhadap implementasi Sabta Pesona di objek wisata Belerang Simpur. Kemudian metode penelitian. Adapun waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan di objek wisata Belerang Simpur, Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2019. Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi lapangan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Sabta Pesona. Observasi lapangan dengan mencatat daya tarik potensi di objek wisata Belerang Simpur. Kemudian ada pengambilan sampel, yaitu dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan rentang umur responden antara 17 sampai 60 tahun. Adapun hasil pembahasan dari jurnal ini, yang pertama ada air terjun Cicakah Kenali, yang dimana nama air terjun ini berasal dari bahasa Lampung, yaitu Cecakah yang berarti air jatuh, dan Kenali merupakan nama kebun di lokasi tersebut. Ketinggian dari air terjun ini mencapai 50 meter dan suhu air mencapai 18 derajat Celcius. Masyarakat Desa Kecapi memanfaatkan sumber mata air terjun untuk memenuhi kebutuhan primer seperti minum, mandi, dan mencuci. Yang kedua ada air panas Belerang Simpur. Air panas Belerang Simpur ini memiliki luas 600 meter kuadrat dan suhu air sampai 40 derajat Celcius. Objek wisata ini mengandung gas belerang yang menimbulkan aroma menyengat menyengat seperti bau telur busuk, tetapi memiliki khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan. Objek wisata air panas Belerang Simpur ini memiliki keunikan yang khas berupa endapan-endapan belerang yang dikelilingi oleh pepohonan.
Pengelola objek wisata belerang Sipur ini memanfaatkan endapan-endapan belerang sebagai sabun. Sabun dicetak menjadi 2 versi yang berukuran 200 gram dan dijual dengan harga Rp5.000, sedangkan sabun yang berukuran 600 gram dijual dengan harga Rp10.000. Berikut gambar dari sabun belerang yang dijual oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada panorama atau panorama alam. Flora yang terdapat di objek wisata yaitu yang pertama ada pohon kecapi, yang kedua ada pohon durian, yang ketiga ada tanaman cengkeh, yang keempat ada tanaman coklat, yang kelima ada tanaman kopi, dan yang terakhir ada matoa. Adapun fauna yang terlihat di panorama alam ini, yang pertama ada siamang, yang kedua ada babi hutan, yang ketiga ada tupai, yang keempat ada musang. Selanjutnya ada persepsi wisatawan terhadap Sabta Pesona. Yang pertama, kesejukan memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 4,12, termasuk ke dalam kategori baik. Unsur keindahan pada objek wisata belerang Simpur ini termasuk dalam kategori baik dengan nilai 3,97. Dapat dilihat dalam nilai skala Likert. Selanjutnya ada keamanan di objek wisata belerang Simpur tergolong cukup dengan nilai 3,14. Objek wisata air panas kurang dijaga keamanannya karena terdapat batuan yang licin dan tidak ada pagar yang membatasi. Kemudian ada ketertiban memiliki kategori cukup dengan nilai 3,44. Kurangnya ketertiban di objek wisata belerang Simpur terlihat dari petugas profesional yang belum tersedia dan pelayanan yang diberikan belum maksimal. Dapat dilihat pada gambar 6 ini ada sumber mata air panas belerang yang tidak ada pagar. Selanjutnya ada gambar dari kondisi kamar bilas yang terdapat pada air terjun Belerang Simpur dengan unsur kebersihan objek wisata Belerang Simpur termasuk dalam kategori cukup dengan nilai 3,41 yang disebabkan karena kamar bilas yang disediakan terlihat kumuh sehingga wisatawan menilai lokasi tersebut kebersihannya belum terjaga. Keramahan yang terdapat pada objek wisata Belerang Simpur ini memiliki kategori cukup dengan nilai 3,35, sedangkan unsur kenangan yang terdapat pada objek wisata Belerang Simpur ini termasuk kategori cukup dengan nilai 3,44. Adapun kesimpulan pada jurnal ini, yang pertama, objek wisata Belerang Simpur ini memiliki 3 potensi objek dengan daya tarik wisata, yaitu air terjun Cecakah Kenali, sumber air panas Belerang Simpur, dan panorama alam. Persepsi wisatawan terhadap implementasi Sabta Pesona terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori baik pada unsur kesejukan dan keindahan, sedangkan kategori cukup terdapat dari unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, keramahan, dan kenangan. Pengembangan objek wisata Belerang Simpur dilakukan kerjasama dengan pemerintah untuk menunjang keberhasilan objek wisata Belerang Simpur. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yaitu yang pertama kelebihannya, penggalan dan penambahan kata yang sudah baik dengan bahasa yang mudah dipahami. Penelitian yang dilakukan sangat tergambarkan dengan penuturan hasil yang rinci dan didukung dengan adanya tabel. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari jurnal ini yaitu penelitian ini adanya variabel yang tidak dijelaskan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.